Halo guys, welcome to my channel. Di sini pada hari ini kita akan membahas tentang siklus perpajakan. Yang disusun oleh saya Jeki Firmansyah. Oke, tanpa basi kita mulai. Sini kalian bisa lihat siklus perpajakannya. Ada apa saja? Ada MDWP, laporan pajak, penelitian, penetapan, pembentulan, keberatan, pengurangan atau penghapus sanksi. Terus ada banding atau gugatan. Terus ada peninjauan wali, restitusi, dan penagihan. Kita akan membahas satu persatu dan dasar hukumnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak yang dimiliki setiap wajib pajak sebagai bentuk dari identitas wajib pajak. Bahasa gampang itu kayak KTP buat wajib pajak. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana atau dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Terus penyataan pembukuan. Penyataan atau pembukuan adalah sebagai dasar perhitungan PPh terutang jika sudah mengetahui PPh terutang. Terus dasar hukumnya pasal 28 ayat 3 Undang-Undang KUP. Pembukuan atau penyataan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadilan atau kegiatan usaha sebenarnya. Terus ada pembayaran atau penyetoran. Seperti namanya, kita bayar dan penyetoran pajak. Dasar hukumnya pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP. Pembayaran atau penyetoran pajak sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenal sanksi administrasi berupa bunga tarif sebesar per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Terus ada pelaporan pajak. Wajib melaporkan dengan menggunakan alat SPT. Jadi SPT ini semacam alat pembayarannya. Saya sebagai alat pelaporannya maksud saya, maaf. Terus dasar hukumnya pasal 1 ayat 11 Undang-Undang KUP. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus ada penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Penelitian dasar hukumnya pasal 1 ayat 30 Hukum KUP. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan hitungannya. Pemeriksaan ada pada dasar hukumnya pasal 1 ayat 25 Undang-Undang KUP. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terus ada penyidikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tingkat pidana di bidang perpajakan. Terus ada penetapan SKP dan SPT. Penetapan SKP dan ada SKP surat ketetapan pajak dan surat STP surat tagihan pajak. Kalau tidak setuju dengan SKP akan ada ajukan keberatan. SKP dasar hukumnya pasal 1 ayat 17 Undang-Undang KUP. Surat ketentuan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Terus STP pasal 14 ayat 5B Undang-Undang KUP. Surat tagihan pajak
diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat pajak terutang pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau bagian tahun pajak atau bagian atau tahun pajak. Terus ada pembetulan keberatan dan pengurangan sanksi. Kalau tidak setuju dengan STP bisa mengajukan surat permohonan pembetulan dan pengurangan sanksi. Pembetulan pasal 1 dasar hukumnya pasal 1 ayat 33 Undang-Undang KUP. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan. Terus keberatan pasal 25 ayat 1 UU KUP, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPGP, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPGPT, terus surat ketetapan pajak nihil, SKPN, terus surat ketetapan pajak lebih bayar, terus pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terus pengurangan atau pengurangan sanksi pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kehilangan wajib pajak atau karena kesalahannya. Di sini ada banding atau kegiatan. Kalau SKP ditolak, wajib pajak dapat melakukan gugatan atau banding. Sini kita banding pasal hukum dasarnya pasal 25 ayat 10. Dalam hal wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% yang dimaksud pada ayat 9 dikenakan. Gugatan dasar hukumnya pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksana surat aksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. B. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. C. Keputusan keputusan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan pasal 25 ayat 1 atau pasal 26. Dan D. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan dalam penerbitan tidak sesuai dengan prosedur dalam tata cara yang dilakukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan dengan Badan Peradilan Pajak. Terus ada peninjauan kembali. DJPT melakukan peninjauan kembali. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 37 Undang-Undang KUP. Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Terus ada penagihan dan restitusi. Hasil dari peninjauan kembali ada dua: restitusi pengembalian jika lebih bayar atau penagihan jika kurang bayar. Restitusi dasar hukumnya pasal 17B ayat 1 Undang-Undang KUP. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagai yang masuk pasal 17C dan wajib pajak sebagaimana dalam pasal 17D harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Terus penagihan dasar hukumnya pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keberatan, putusan banding serta peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar tambahan merupakan penagihan pajak. Oke, terima kasih sampai sini telah mendapatkan waktu Anda untuk mendengarkan video saya. Terima kasih dan sampai jumpa.